Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali menghadap-Mu. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami boleh bangun kembali dan mau memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga firman-Mu dapat kami pahami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kita Umat Pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berbangga hati dan bersyukur kepada Tuhan karena status kita adalah umat pilihan Tuhan, sebagaimana terdapat di Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, pasti akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Hal ini dinyatakan oleh pemazmur yaitu Daud, sebagaimana tertulis di Mazmur 65 ayat 12 dikatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu sebagai lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, kemakmuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi raja dalam hidup saudara? Jika kita menjadikan Kristus sebagai raja yang bertakhta di dalam kehidupan kita, itu artinya bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di bawah otoritas Kristus, yaitu Raja di atas segala raja. Maka ialah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan bukan hanya melindungi dan menjaga kita, tetapi Dia juga akan mencurahkan berkat-berkat-Nya ketika kita menyandarkan dan meletakkan hidup kita hanya di dalam Dia, Sang Raja. Kita baca kitab Bilangan 6 ayat 27 berkata, Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sungguh sukacita besar karena kita bukan hanya dipilih, tapi juga dilayakkan untuk mendekat kepada Tuhan dan mendapat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hak istimewa orang percaya dan orang-orang pilihannya yang tinggal dekat dengan Dia. Hal ini dimungkinkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13 berbunyi, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan atas diri orang percaya yang mau berjalan bersamanya. Artinya kita harus mengikuti Tuhan kemanapun melangkah. Sebagaimana komitmen Ayub, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub 23 ayat 11. Hal ini berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang pilihan, mari memberi hidup untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain, agar melalui kehidupan kita sebagai orang pilihan, nyata kemuliaan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan tidak sia-sia, kebaikan Tuhan akan kita dapatkan.
Sebagaimana terdapat di Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Berbahagialah menjadi umat pilihan Tuhan." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh mulia Engkau Bapa, lewat firman yang barusan saja kami baca dan renungkan, membuat kami semakin diberkati karena kami diingatkan akan status keberadaan kami bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan, dan sebagai orang yang dipilih pasti memperoleh berkat dan kebaikan-Mu sepanjang waktu, asalkan kami selalu bersandar di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Biarlah berkat-Mu terus melingkupi umat-Mu di mana saja berada, dan dengan kasih-Mu semua umat-Mu terlepas dari segala belenggu pergumulan hidup yang saat ini sedang dihadapi. Sorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang datang kepadamu. Pakailah kami ya Bapa untuk mengabarkan Injil keselamatan-Mu, dan janganlah kami menjadi sombong atas kebaikan yang telah kami terima, tetapi jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Kami akan segera melanjutkan aktivitas. Tetaplah bersama kami ya Bapa, karena di dalam pemeliharaanmu saja kami bersuka cita. Dengarkanlah seruan hati kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.